Di episode sebelumnya, Ji-young berniat menggarap dokumenter lanjutan untuk kisah Cheung dan Yeon-soo. Walaupun awalnya menolak, Cheung dan Yeon-soo akhirnya terlihat menjalani syuting untuk dokumenter itu. Apa yang membuat keduanya setuju melanjutkan dokumenter tersebut? Inilah Our Beloved Summer episode 3. Episode 3 dimulai dengan wawancara Cheung untuk dokumenter. Cheung menyebutkan alasan kenapa dia membenci Yeon-soo yang disertai dengan flashback dari masa pacaran mereka di SMA, masa pacaran mereka saat kuliah, hingga saat mereka putus. Dia membenci Yeon-soo dengan segala sifat buruk Yeon-soo seperti egois, angkuh, keras kepala, tidak romantis, dan Cheung juga membenci Yeon-soo dengan segala sifat baiknya yang membuat Cheung jatuh cinta pada Yeon-soo. Selain itu, dia juga membenci Yeon-soo karena Yeon-soo selalu saja bisa membuat Cheung jatuh setelah mengangkatnya ke tempat yang paling tinggi. Adegan kemudian berpindah ke masa sebelum Ji-young memberitahu Cheung dan Yeon-soo untuk melakukan dokumenter lanjutan mereka. Di suatu pagi, terlihat Yeon-soo memberitahu Isoli sahabatnya bahwa dia bertemu Cheung belum lama ini. Dia memberitahu Soli bahwa Cheung sekarang sangat sukses. Selanjutnya, Yeon-soo mendapat telepon dari Ji-young yang memintanya melakukan dokumenter lagi bersama Cheung. Di tempat lain, terlihat NJ yang sedang kesemsem pada Cheung. Dia bahkan menonton dokumenter Cheung dan Yeon-soo saat SMA. Tak lama setelahnya, Cheung menelponnya dan menyampaikan kesanggupannya menggambarkan gedung-gedung NJ. Di rumahnya, setelah menelpon NJ, Cheung kedatangan Ji-young yang memintanya melakukan dokumenter lanjutan bersama Yeon-soo. Cheung menolak mentah-mentah permintaan Ji-young mengingat bahwa dia putus dengan Yeon-soo dengan cara yang menyakitkan. Cheung kemudian meninggalkan Ji-young lalu beranjak ke kamarnya. Eun-ho memberitahu Ji-young bahwa akan sulit membujuk Cheung kali ini. Eun-ho juga mengkhawatirkan keadaan Cheung setelah bertemu lagi dengan Yeon-soo. Dia takut Cheung akan kembali frustasi seperti saat dia diputuskan oleh Yeon-soo dahulu. Mengingat hal itu, Ji-young pun mengamini kekhawatiran Eun-ho. Ji-young dan Eun-ho ingat bagaimana frustasinya Cheung setelah diputuskan oleh Yeon-soo. Dia melakukan semua hal yang dibenci Yeon-soo mulai dari mabuk dan membuat keributan di tengah malam hingga tidak ke kampus setelah mabuk semalaman. Eun-ho kemudian mencarikan kegiatan untuk Cheung agar dia lupa akan frustasinya mulai dari bermain saham hingga olahraga nonstop di malam hari. Pola itu terus berulang hingga tiba masa di mana Cheung mengurung diri di kamar dalam waktu yang lama sampai keluarga dan sahabatnya khawatir. Dan saat dia membuka pintu kamarnya, ternyata dia sudah menggambar banyak gambar gedung di dalam kamarnya. Jadi menurut Eun-ho, menyatukan Cheung dan Yeon-soo lagi hanya akan membawa bencana bagi Cheung. Setelah itu, Ji-young menghampiri Cheung di kamarnya. Dia memberitahu Cheung bahwa Yeon-soo juga tidak mau melakukan dokumenter itu lagi dan dia juga membocorkan bahwa Yeon-soo bahkan lebih membenci ide lanjutan dokumenter itu dibandingkan Cheung. Keesokan harinya saat Yeon-soo akan ke kantor, dia tidak sengaja bertemu dengan Cheung dengan cara yang unik. Dan setelah itu, seakan takdir ingin menyatukan mereka, keduanya terus saja bertemu di jalan secara tidak sengaja. Padahal sebelumnya selama 5 tahun terakhir ini keduanya tidak pernah bertemu. Di suatu sore, Ji-young datang menemui Yeon-soo sepulang kerja. Ji-young berusaha membujuk Yeon-soo untuk tetap melakukan dokumenter itu dengan Cheung. Namun, Yeon-soo tetap saja menolak. Di tempat lain, Eun-ho dan Cheung sedang makan malam sambil minum-minum. Di sini, Cheung terpikirkan sebuah ide untuk mengalahkan Yeon-soo, yaitu dia akan melakukan hal yang paling dibenci oleh Yeon-soo lagi. Cheung kemudian meminta Eun-ho melakukan sesuatu untuknya sebagai manajernya besok pagi. Sementara itu, di apartemennya, NJ baru saja pulang dari aktivitasnya. Dia terlihat kesal karena Cheung sampai saat ini tidak menghubunginya lagi. NJ benar-benar penasaran dengan Cheung. Dia lalu mencari sosial media Cheung, namun karena tidak ada, akhirnya dia menemukan sosial media Eun-ho. Di sini dia melihat foto terbaru Eun-ho bersama Cheung saat makan. Dan setelah menimbang-nimbang, dia akhirnya menyukai foto tersebut. Kembali ke Cheung, di mana saat ini dia sedang berada di depan sebuah vending machine dalam keadaan mabuk. Dia kemudian tanpa sengaja bertemu lagi dengan Yeon-soo. Yeon-soo pun memintanya untuk berhati-hati sampai rumah. Cheung kemudian bermonolog sambil flashback ke masa saat Yeon-soo memutuskannya, bahwa alasan terakhir dia membenci Yeon-soo adalah karena Yeon-soo terlalu cepat menyingkirkannya dari hidupnya. Keesokan harinya saat dia sampai di kantornya, Yeon-soo heran mendapati atasannya yang terlihat bahagia pagi itu.
Atasannya kemudian memberitahu Yeonsu bahwa dia bahagia karena ilustrator Ko menerima tawaran mereka untuk melakukan proyek kolaborasi dengan Sunshop. Bawahan Yeonsu yang ada di situ menambahkan bahwa manajer dari ilustrator Ko tadi datang untuk mengambil surat kontraknya dan memberitahu bahwa Yeonsu dan ilustrator Ko sebenarnya adalah teman. Dan ilustrator Ko bersedia menerima tawaran tersebut karena Yeonsu berjanji membantu ilustrator Ko melakukan sesuatu. Yeonsu tentunya kaget mendengar itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia lalu bergegas ke rumah Cheung untuk memastikan semuanya. Sementara itu di rumah Cheung, Eunho heboh karena NJ menyukai fotonya. Belum sempat Cheung menanggapinya, terdengar bel pintu rumah Cheung berbunyi. Cheung tahu dengan pasti bahwa yang datang itu adalah Yeonsu yang sedang kesal atas perbuatannya pagi ini. Di luar rumah Cheung dalam keadaan kesal, Yeonsu mengingat perkataan Jiung saat keduanya bertemu kemarin. Saat itu Jiung memberitahu Yeonsu bahwa berdasarkan pengalamannya bersama Cheung itu sanggup menahan penderitaannya sendiri demi penderitaan orang yang dia benci. Yeonsu kemudian menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Cheung pagi ini adalah apa yang dimaksudkan oleh Jiung. Terlebih saat dia melihat ekspresi menang Cheung saat menemuinya saat ini. Bantuan yang diminta Cheung pada Yeonsu sebagai timbal balik adalah melakukan dokumenter mereka lagi. Cheung meminta hal itu karena dia tahu bahwa itu adalah hal yang paling dibenci Yeonsu saat ini. Meskipun dia juga akan menderita saat menjalani dokumenter itu, tapi dia sanggup menahannya untuk membuat Yeonsu menderita. Dan begitulah bagaimana akhirnya Cheung dan Yeonsu berakhir dengan membuat lanjutan dokumenter mereka. Di bagian epilog terlihat Yeonsu yang sedang melakukan wawancara. Yeonsu mengungkap bahwa dia heran karena dia masih saja menjadi orang yang paling dibenci oleh Cheung. Sedangkan dia merasa biasa saja terhadap Cheung, tidak ada dendam yang dipendamnya. Selanjutnya adegan berpindah ke masa 5 tahun lalu setelah Cheung dan Yeonsu putus. Saat itu Solye yang tahu bahwa sahabatnya ini baru saja putus terus saja mengikuti Yeonsu kemanapun dia pergi. Dia mengkhawatirkan sahabatnya itu. Namun Yeonsu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda patah hati akibat putus. Dia terlihat baik-baik saja. Itulah yang dilihat Solye dari luar. Namun hal ini berbeda saat Yeonsu kembali ke rumahnya. Di kamar mandi, Yeonsu menangis sejadi-jadinya normalnya orang yang baru saja putus cinta. Lalu kita dibawa lagi ke wawancara Yeonsu di masa sekarang, di mana dia menegaskan kembali bahwa dia merasa biasa saja. Apa sebenarnya alasan Yeonsu memutuskan Cheung saat itu? Kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya.